kesempatannya. Di grup tadi kita rembukan beberapa pertanyaan, ada 3, dan insya Allah akan disatukan. Nama saya Imam Akbar Mutakin, domisili Jakarta Selatan. Aktivitas saat ini mahasiswa akhir dan sedang magang di Jakarta Selatan di perusahaan konsultan politik Indonesia. Adapun pertanyaan dari grup 1, yaitu menurut Kang Elfandi, apakah penerjemahan ilmu masih relevan sekarang, dan bagaimana pola yang optimal untuk Islam kembali jaya, khususnya untuk pemuda, dan biasanya usia pemuda itu mengalami life crisis, dan bagaimana caranya agar pemuda-pemuda itu tersebut tidak krisis identitas. Mungkin itu dari grup 1, Kak. Terima kasih. Pertama, tentang penerjemahan. Setiap zaman itu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menyerap kebaikan dari setiap peradaban yang ada di zaman dulu. Makanya ketika dulu Alexander the Great itu pindah ya, dia menaklukkan berbagai negeri timur, dari mulai Mesir sampai ke Persia. Dia berusaha membuat akulturasi. Bahasa Yunani, bahasa Mesir dengan bahasa Persia jelas berbeda. Tapi di zaman Alexander the Great itu ada satu perpaduan budaya baru timur dan barat, sehingga menghasilkan satu tren peradaban yang berbeda, namanya peradaban Helenisme. Di situ adalah capaian luar biasa ketika banyak kebaikan itu bertemu. Di zaman peradaban Islam juga sama. Umat Islam berusaha menyerap apapun yang terbaik dari peradaban barat, dari peradaban India. Menurut Syekh Ali Samin Asyar, dia meneliti bahwa ketika zaman puncak penerjemahan itu, umat Islam menerjemahkan banyak sekali buku, bukan hanya dari Yunani, tapi juga dari India, dari Cina, terutama ilmu-ilmu teknis ya, ilmu-ilmu matematika, arsitektural, ilmu-ilmu tentang eksak, itu banyak yang diambil dari umat Islam itu dari India. Mereka menerjemahkan banyak ilmu yang ada di zamannya. Nah, sekarang kita lebih lagi butuh terjemahan itu. Karena walaupun sekarang sudah canggih dengan zaman teknologi, ada instant translation ya, kita bisa menerjemahkan bahkan video langsung diklik pakai AI itu langsung berubah bahasanya. Ada fitur seperti itu, tapi tetap kalau manusia itu tidak mengaksesnya, kita nggak dapat ilmu itu. Kita sekarang mendapatkan kesempatan untuk cross cultural. Setiap budaya itu bisa saling berbagi. Tapi kalau orang itu tidak bisa mengerti bahasanya, tetap aja kita nggak dapat manfaatnya. Jadi sekarang kita lebih butuh lagi penerjemahan. Nah, sekarang yang berbeda adalah bentuk penerjemahannya. Kalau zaman dulu buku diterjemahkan apa adanya dalam bentuk manuskrip yang ditulis tangan. Kalau sekarang bentuknya berbeda, bentuknya macam-macam. Ada yang melalui artificial intelligence, ada yang melalui penerjemahan itu dengan subtitle misalnya. Banyak polanya sahabat-sahabat. Tapi yang jelas, semakin kita mengakses banyak budaya, banyak warisan peradaban, semakin kita luas, semakin kita matang, semakin kita memiliki perspektif yang sangat beragam. Disitulah kedewasaan manusia itu bertumbuh ketika dia melihat banyak perspektif, tidak hanya berpikir dengan pola pikirnya, pola pikir bangsanya, bahkan pola pikir agamanya saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang bagaimana mengembalikan kebangkitan umat di tangan para pemuda. Sebetulnya inilah esensi dari Elite Circle yang sedang kita bangun 2-3 dekade ke depan. Saya sangat percaya bahwa banyak sekali pemuda-pemudi muslim yang bersemangat ingin membuat bangsa ini bangkit, ingin membuat umat kembali jaya, tapi bingung caranya. Sehingga biasanya ketika orang punya modal semangat, berapi-api, menggebu-gebu, tapi nggak tahu caranya, akhirnya yang dia lakukan adalah mencak-mencak, marah-marah, kritik sini kritik sana tanpa ada strategi. Atau dia beramal soleh tapi amal solehnya sporadis, tidak ada perencanaan, tidak ada pentahapan, tidak ada segmentasi, sehingga energi yang terbatas, waktu yang sangat sempit dihambur-hamburkan untuk amal-amal yang walaupun baik tapi tidak ngefek, tidak berdampak. Maka dari itu sahabat-sahabat, perlahan-lahan ya,
tidak akan langsung kita jelaskan sekarang, tapi perlahan-lahan Anda akan memahami bahwa yang dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam ataupun membuat Indonesia itu bangkit adalah kebangkitan para pemudanya. Itu tesis dasarnya. Pemudanya harus bergerak, pemudanya harus berkualitas. Bahasa sederhananya kan bahasa-bahasa resmi kementerian itu SDM, peningkatan SDM. Kita sudah tahu itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan SDM? Kita juga bisa menjawab, tahu jawabannya, edukasi. We know about that. Tapi bagaimana edukasi? Apakah cukup SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 setelah itu beres? Nggak hanya itu ternyata. Edukasi itu kalau dalam konsep yang diajarkan Nabi Muhammad, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan sampai liang lahat. Long term pendidikan itu, long life untuk seluruh usia kita. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa ini, ingin membangun umat ini, maka anak-anak muda perlu memiliki constant progress dalam kepribadian pengembangan dirinya. Dia perlu bertumbuh terus sehingga dia bukan hanya pintar di masa muda ketika dia SMA atau kuliah, tapi dia juga berkualitas ketika dia berkarir, berkeluarga, punya anak, punya cucu. Ketika dia memimpin, dia punya kualitas dengan edukasi itu. Nah, untuk membangun edukasi yang baik butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu yang panjang, bukan training sebulan 2 bulan. Butuh 20-30 tahun sehingga kualitas SDM muslim ini meningkat. Karena kaidahnya sederhana sebetulnya. Kita memiliki agama yang agung, kita memiliki visi global Islam. Ajaran Islam itu secara teoritis dahsyat, bisa mentransformasikan manusia dari level manapun. Orang memulainya dari strata sosial manapun, dia pendidikannya serendah apapun, dia memahami Islam, dia akan berlipat ganda potensinya. Nah, tinggal yang dibutuhkan adalah orang-orang yang siap mengimplementasikan dalam waktu yang panjang. Jadi sederhananya, kalau kita ingin membangun umat, saya percaya membangun umat itu adalah dengan mendampingi generasi muda bertumbuh dalam waktu yang sangat panjang. Jadi bukan short term, bukan program cuman ya 10 sesi, 20 sesi setelah itu udah beres, mereka ditinggalkan. Enggak seperti itu. Bukan sekedar menyampaikan yang kita yakini, tapi mendampingi, mendidik, mengkader, menyiapkan skill leadershipnya, bahkan menumbuhkan karakter entrepreneurshipnya, kematangan dalam dia berkeluarga, berumah tangga, bagaimana membangun keluarga yang sakinah, bagaimana mendidik generasi berikutnya, anak-anak mereka juga yang strong. Itu semua perlu digarap kalau kita ingin membangun umat. Nanti kebangkitan umat yang mulai berkualitas, umat yang sudah menjadi berdampak, menghasilkan ilmu pengetahuan, menguasai ekonomi, bahkan mulai memimpin dalam ranah-ranah strategis, itu adalah efek dari kualitas muslim yang dibangun selama 2-3 dekade. Nah itu jadi insya Allah sahabat-sahabat, apa yang kita lakukan di Elite Circle ini adalah bagian dari proyek membangun bangsa yang kuat, Indonesia yang kuat, dan umat yang jaya. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga tentang life crisis, ya, anak-anak muda, quarter life crisis. Sebetulnya ini istilah baru yang sekarang populer karena banyak pemuda di usia 20 sampai 27 bahkan sampai 30 tahun bingung dengan jati dirinya. Dia memilih kehidupan karena ada pihak-pihak lain yang memilihkan. Bisa orang tua, bisa pasangan, bisa mertua, bisa bahkan algoritma media sosial. Dia terombang-ambing, dia bingung. What do I want? Apa yang saya inginkan untuk masa depan saya? Apa yang saya kejar? Saya punya mimpi karir saya di bidang yang lain. Saya kuliah di A tapi saya punya cita-cita di B. Orang bingung dengan dirinya sendiri. Nah, sahabat-sahabat, makanya hal yang paling penting difahami di usia-usia kita sekarang adalah know yourself, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu prosesnya tidak sederhana ya. Mengenal diri sendiri bukan sekedar merenung, mikir saya itu pengennya apa, bukan seperti itu. Mengenal diri sendiri itu ada polanya, ada sistematikanya. Makanya di Elite Circle kita membekali Anda semua agar berusaha mengeksplor diri sendiri, melakukan inner journey, perjalanan ke dalam diri. Yang pertama kali untuk kita analisa mengenal diri sendiri itu adalah harapan terdalam Anda ingin apa dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa umumnya dream, mimpi. Kalau dalam Elite Circle kita menggunakan istilah
RKU, rencana kontribusi unggulan. Kenapa Kang Elvandi nggak bilang aja ke anak-anak muda agar kita fokus mengejar mimpi apapun yang kita mau karir, mau jadi bilioner. Kenapa nggak kayak gitu aja, menyerahkan agar mereka itu terserah menemukan mimpinya masing-masing, nggak usah ada batasan. Kalau seperti itu sahabat-sahabat, berarti kita gagal mengedukasi pemuda-pemudi muslim untuk mengejar sesuatu yang esensial yang akan berefek pada bukan 100 tahun tapi abadi kehidupannya. Apa itu? Visi akhirat. Elite Circle ini mengingatkan sahabat-sahabat muda, kita mengejar dunia ini perlu kita pegang di tangan, tapi pikiran kita terkoneksi pada gagasan keabadian. Jadi kalau kita ingin mengenal diri sendiri, maka kita perlu menjawab satu pertanyaan vital nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar, di yaumul hisab. Apa jawaban yang akan kita berikan di depan Allah ketika Allah bertanya kepada kita, "Madza fa'alt?" Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Bagaimana kamu menghabiskan usia kamu? Bagaimana kamu menghabiskan masa muda kamu? Ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka sebetulnya disitulah kita unlocking our personality. Kita buka seluruh kepribadian kita, di mana kita merekonstruksi, kita membangun ulang semua yang kita butuhkan berdasarkan jawaban tadi. Anda ingin menjawab jawaban apa di depan Allah, maka seluruh kepribadian yang kita bangun ketika hidup di dunia mengarah ke situ. Nah, begitu kita sudah tahu target besar, maka kita akan memiliki sense of direction, perasaan keterarahan. Sense of direction inilah yang akan menjadikan seorang pemuda bisa lebih fokus, lebih jelas dia mau melangkah ke arah mana, tahapan-tahapannya dia akan tahu prioritas juga. Maka otomatis perasaan ini, sense of direction ini membuat seorang pemuda memiliki misi hidup yang jelas, memiliki fokus yang jelas. Tidak ada ruang untuk quarter life crisis. Karena quarter life crisis itu adalah kondisi ketika seorang pemuda dia bingung dengan dirinya sendiri. Dia bingung dengan jati dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Gitu ya, Ifila.